Hai guys, lama ya nggak live di IG. Lagi balas-balasin chat sama mau ngecek sensitivity. Menurut gue jabrik gitu aja. Foto kemarin lepas, enggak, itu masih ada. Iya, perasaan kita selalu ngupload deh. Maaf ya guys, jadi kemarin tuh gue basically ke-trigger gara-gara gue ngeliat banyak yang ngomong kalau gue jarang aktif di Instagram. But actually that's not true. Gue berusaha buat aktif di semuanya, tapi kayak lately tuh gue lagi bingung aja mau post apaan di sana. And I don't know. I've been struggling with some things, I think, emotionally and mentally. Jadi kayak I try to be less tapi kayak ya itu untuk kerjaan gue kayaknya agak kurang bagus. Tuh hidung, kenapa hidung? Iya, Maria lagi nggak di rumah BTW. Makasih.
Hai Rans. Lagi menu. Enggak, lagi adjusting sensitivity mouse. Hehe. Ini serius, kita dikacangin doang. Jangan bete banget. Marlos, JF nggak lolos. Kita lolos guys. Jakarta hujan nggak ya? Hujan? Enggak, actually. Abis ini temenin mau makan palingan. Halo Mas Rama, apa kabar? Udah makan belum? Ini bentar lagi mau makan. Iya, kursinya nih dari mereka pas gue ulang tahun. Igi sini lah, Igi. Java itu masih lama guys, masih bulan Oktober kalau nggak salah. Imi, are you okay? Yep, I'm fine. Lolos. Tapi belum tahu berapa show-nya gitu guys. Makasih Doni Kim.
Pantengin aja. Tahu JKT48 nggak tahu, tapi nggak terlalu ngikutin, jujur. Kayaknya emang bukan genre lagu gue deh. Hidungnya mancung nggak? Nggak tahu, menurut kalian? Pertanyaan yang sulit ya. Iya, ini abis ini bentar lagi makan. Are you okay? I'm okay, I think. Am I supposed to be now? Bisa aja kalian. Bentar ya guys.
Enggak sih, kalau bisa ngatur gimana seharian kamu suruh mereka ngapain. Jangan jawab di sini, jangan jawab di sini. Jawabnya di question box, gue nggak boleh tahu. No. Jawabnya di question box ya. It's the part of a surprise buat kita basically. Jadi kalau misalnya kalian kasih tahu sekarang, nah makan yuk. Sekarang saatnya Anda menemani saya makan. Oh my god. Ternyata aku makin cinta. Show Jeff 3 itu akhir bulan ini. Tapi gue show-nya di awal bulan depan. Gimana nih? Jadi startnya akhir bulan ini sampai awal bulan depan. Nisa. Tadi Mar makan sendiri? Iya. Masa disuapin? Emang menurut kalian dia umur berapa, guys? Kebiasaan banget nih orang make up di sini, ampun. Aneh banget nih aneh. Markikan, mari kita makan. Marnya mana? Mar lagi ada castingan, guys. Okay. Interesting. Diangkatin kali.
guys. Shit, man. Bentar guys, tehnya tumpah. Lupa setnya. Hot. Jadi ini gue lagi mau makan sesuatu yang makanan apaan sih? Emang lo ada ngecat? Ntar gue lagi makan. Jadi si Marnya itu lagi ada castingan. Ini lagi ngomongin apa sih kalian? Gue bingung. Terus tadi tuh dia beli ini makanan yang dia ini katanya gue disuruh cobain makanan Filipina ya. Udah ada Kimi udah dari lama guys, gitu disuruh gue nyobain katanya enak. Mari kita coba. Biasanya sih kalau Mar bilang enak emang enak ya, dia foodie banget ya. Iya, makan dulu ya guys, bawa banget. Soalnya gue bukan tipe orang yang balas chat, jadi pasti numpuk. Jadi kalau gue online balas satu, balas semuanya, jadi nggak makan lagi deh. Nah, gue lupa namanya apa. Cir kosong lagi nggak apa. No idea, no clue. Cuman maaf sih sayang. Enak deh. Ntar ya pas pulang gue tanyain Marah makanannya apa. Enggak, pasti balas.
makan Doni. Makasih guys. Kalian udah pada makan kah? Kerjaan didoain aja ya, lancar-lancar aja gitu. Sini, ambil. Nah, ini apa kan? Ambil. Ini apa sih? Jumpa mantan juga. Karena dari kemarin gue belum ngupdate di mana-mana. Tiga hari lalu gue sama Mark sakit. Kita bener-bener cuman di rumah. Terus kalau nggak nonton, main follow dengan kelemesan itu. Karena kalau misalnya baringan, basically gini, Mark itu ada immunity problem. Jadi gue sakit kan, pulang dari ulang tahun itu, gue sakit. Terus gak lama dari yang gue ulang tahun, dari Bogor, itu tuh nyokap gue datang. Jadi tengah-tengah gue sakit, gue ketemu nyokap gitu lah, keluar. Tapi keluarnya cuman sekali, bahkan sebelum mereka berangkat ke Singapura buat makan siang. Terus habis itu gue pulangnya karena lagi gak enak badan. Terus ada kerjaan juga yang sampai kayak diundurin gitu lah. Harusnya ada syutingan konten dan lain-lain, makanya nggak sempet ngupload karena kontennya kemarin tuh harusnya syutingan pas sakit. Akhirnya kemarin baru syuting lagi. Terus nggak lama gue sakit, Marala ikutan sakit, tapi untungnya nggak sampai kayak immunity problemnya dia kena banget. Jadi emang ceritanya lagi ngedrop aja guys, makanya nggak ngupload. Kalau kemarin kayak ada beberapa event aja tuh kita cuman keluar ke premiere itu karena Sarah sama Odi yang main. Terus udah. Ini gue pengen banget potong rambutnya Kimi lagi. Buat orang-orang yang punya kesabaran, makasih ya. Makasih yang udah pada stay meskipun belakangan lagi jarang upload. Terus paling ribet tuh kalau misalnya menurut gue sekarang ini, kalau modeling kan casting kita masih bisa postingin ya. Kalau film tuh agak susah. Jadi kayak skripnya nggak boleh ketahuan gitu lah, kayak confidential issues dan lain-lain. Jadi rata-rata kalau misalnya kita casting buat acting itu tuh agak jarang kita postingin gitu. Jujur menurut gue makanannya agak hambar ya. Tapi enak gitu loh, yang kayak bukan gimana ya, kan orang Indonesia kebiasaan dengan banyak banget bumbu kan. Ini tuh bumbunya banyak tapi nggak tajam. Make sense gak sih? Makasih guys. Jadi kurang lebih seperti itu basically. Kembangin garam kayaknya jadi aneh gak sih? Nah ya kan nggak asin, nggak manis, nggak asam gitu. Gimana ya? Tapi ada rasanya. Tapi nggak tajam.
Kayak kalau misalnya gue sakit, kayaknya gue bisa deh makanan ini. Saya nggak tahu ini digoreng kali ya, apa ditumis ya, dipanggang. Enak sih. Biasalah lidah bule, hambar. Kita tuh ada Fernandonya aja sampai kelabakan tau. Mas lagi casting. Perpaduan bumbunya menurut gue pas. Tapi kayak misalnya kalau sekarang itu di levelnya semuanya tuh pas di 5. Mungkin kalau dia di 7 pas, enak banget. Yodium apa sodium? Emang ada yodium ya? Mungkin gue yang goblok. Bener, kurang gurih. Masuk di Discord. Ini siapa owner? Gue lagi makan, nggak pakai headphone, nggak pakai ini, cuma nyala doang komputernya. Wait. Berat badan gue terakhir nimbang tuh 47,5 apa 48 gitu. Nggak tahu. Pernah makan gorengan gak ya? Sering giling. Cuman emang nggak terlalu suka jajan gorengan. Tepatnya gue nggak suka jajan gitu, aneh ya. Kan banyak orang yang suka jajan kan, kayak gabut kita nyemilin apa ya, itu bukan gue banget. Sabar Alvan. Lagi makan. Tinggi badan 173. Udah kalau model tuh udah pasti underweight guys. Nggak usah diharapkan. Yang dikatain gendut aja itu pasti underweight. Tapi pun kalau jajan tuh gue jajannya yang kayak tipe asin gitu. Mayones kecuali kalau didapet. Yang suka ngemil tuh Shinka. Bye Laura. Hai Masuki. Masuki. Ngapain masuk live? Urusan castingan itu. Habis itu Masuki kesini kan? Enggak berat dengan. Emang ada sendok yang berat? Udah mulai dianya. Aku dari kemarin tuh ngajakin dia readingan sama aku karena aku udah iniin kan. Gak mau dianya. Ogah-ogahan. Omelan tuh Masuki. Wah, maksud aku biar bisa bersama-sama gitu. Yang suka aku saya masih 15 tahun. Enggak ah. Underage gila.
Ya emang beda karakter ya. Maksudnya gimana sih? Nggak beda sama persis sama yang kemarin aku hafalin. Aku masih hafal malah sampai sekarang. Kebawa. Gila ini pagi-pagi banyak banget. Betul sekali, habis makan kita pop. Lihat Kimi tidur lucu banget. Gak sanggup sih gue jujur. Kenyang banget guys. Banyak banget yang kayak nasi full gitu. Satu ininya itu gede kan. Satu ini itu tuh bener-bener full nasi gitu. Kemarin beliin mamam. Amin satu film ya sama Marah. Tapi semakin banyak kita casting tuh, makin gue berasa karakter kita tuh dibuatnya beda banget sama orang-orang tuh ngeliatnya karakter kita beda banget gitu. Aneh dah. Kalau dia lagi bangun guys. Gemes ya. Kayak nyokap gue tuh suka gimana ya, nggak tahu. Dia emang menggemaskan. Dia membuat standar saya mencari pacar tuh susah. Nggak, aku udah tidur lagi. Guys kan tuh ada gak sih yang kayak gue kayak semakin tua semakin suka panik sama gue tuh sebenarnya umur segini tuh udah tepat gak ya, udah apa yang gue lakukan sejauh ini tuh udah bener gak ya, apa yang gue berfungsi gak ya sebagai manusia gitu-gitu, atau cuman gue dong. Beli sama kita kalau jam segini tidur guys. Makasih Kuiwo. Hai Munira, apa kabar? Iya, ini kita bakal storyin lagi ya. Itu sendawa apa asam lambung, yang lebih ke dua-duanya sih kalau kata gue. Ini sudah menjadi yang terbaik. Sium, anjas, gemas. Mulai nih pada Apakah rambut kalian juga bisa jabrik seperti ini? Kebanyakan tapi emang gak semua, ada orang yang lebih baik cari aman soalnya. Tapi kan nempel keluarga belum tentu cari aman juga. Kayak lanjutin usaha keluarga menurut gue itu privilege gak sih? Ngapain lo mulai dari 0 kalau misalnya lo bisa dari 50. Tapi ya gitu, misalnya lo dari 0 nyari 100, kalau misalnya 50 ya lo berarti nyarinya 200 gitu. Atau 150, harus lebih juga gak sih? Apa BTW. Make sense gak maksud gue?
Karena kan startnya nggak dari nol gitu. Jadi kayak misalnya orang yang awalnya tuh misalnya nggak punya tempat tinggal, ya tujuannya dia mencari tempat tinggal. Kalau misalnya orang yang nggak punya, orang yang lahir punya rumah, masa dia sengaja gue nggak punya rumah lagi gitu, kan ngakak. Tetap aja kan lu tinggal di rumah yang ada, lu diwarisin juga ya lu ambil aja rumahnya. Tapi itu kan sesimpel rumah, orang nggak mikirin. Tapi kalau misalnya kerjaannya sama aja kan sebenarnya. Ada orang yang diwarisinnya rumah, ada orang yang diwarisinnya kerjaan, ada yang diwarisinnya usaha, gedung mungkin. Gue lagi di rank ke silver. Oh iya sumpah, buruan. Aku juga sering merenung dan berpikiran seperti itu. Wajar kak, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, dan yang penting tidak menjadi manusia toksik. Balik lagi, tapi kalau misalnya ngomongin manusia yang toksik, gimana kita tahu kita bukan manusia yang toksik? Bangun usaha sendiri aja. Ini lagi berusaha Munira, tapi kayak tetap aja kepikiran gitu loh. Nempel keluarga bukan yang dalam arti nerusin usaha orang tua, tapi bikin orang tua tetap kerja, dianya leha-leha. Nah kalau itu mah udah beda kasus ya. Itu mah bukan berusaha, itu mah lu berusaha, saya menerima. Bedanya sama belatung apa? Banyak kok yang kayak mungkin kelihatannya mereka ngelakuin, tapi mereka lakuin juga mungkin. Atau kayak belum tiba waktunya untuk dia sadari. Itu yang gue sadari dari orang-orang yang kayak berlatar belakang lebih baik misalnya, karena terbiasa dengan hidup yang nyaman, kayak dia gak perlu berusaha. Kan banyak orang yang kayak mau sekolah aja tuh harus nabung, harus kerja. Salah gak kalau misal nanti gue lulus kerja gak sesuai jurusan gue? Gak apa-apa kok, banyak kok orang yang kayak gitu. Jujur banyak banget. Karena kan sebenarnya kerjaan itu ya gimana ya? Lu sekolah dapat ilmu gimana caranya lu menggunakan ilmu itu dengan baik dan benar. Udah gitu doang kan. Gak harus di satu titik. Mungkin ya kalau misalnya lu menjadi guru susah, tapi tiba-tiba lu menjadi, let's say lu kerja di kantoran dan lu menjadi seseorang yang lu bawa intern. Ada juga loh orang kantoran HRD kan harus membimbing. Sama aja gak sih? Jadi kayak semua ilmu tuh terpakai menurut gue. Mending mana yang cowok lebih muda tapi pengertian, apa yang lebih tua tapi maunya selalu mengerti. Gini, ini tapi ini kayak gue benar-benar menstereotipin muda dan tua. Rata-rata muda itu belum terlalu mapan karena dia belum terlalu bekerja dan lain-lain, dan pasti jam terbangnya juga belum terlalu lama. Let's say lo di bawah lu 5 tahun aja deh. Di bawah gue 5 tahun aja 23 itu orang baru lulus kuliah. Berarti dia baru bekerja 1 tahun. Sedangkan cowok di atas gue 5 tahun. Cowok di atas gue 5 tahun itu 28, dia 33 tahun. Dia udah bekerja sebanyak selama 10 tahun. Rata-rata dia mungkin udah mencapai di titik karir yang lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Ini let's say orang kantoran aja ya. Karena lu gimana pun mau naik pangkat minimal berapa tahun kan. Make sense gak? Nah, kalau misalnya cowok yang lebih muda, rata-rata lebih pengertian. Kenapa? Karena mereka pun di pekerjaannya sama persis kayak begitu. Mereka harus mengerti bosnya. Mereka harus mengerti kalau lu tuh lebih tua. Dan lu tuh juga harus yang membimbing dia. Karena lu lebih tua. Lu lebih punya pengalaman dan lain-lain. Tapi kalau misalnya cowok yang lebih tua, itu kenapa maunya mereka dimengerti? Di mata gue tuh bukan mau dimengerti. Tapi mereka tuh lebih mau membimbing biasanya. Jadi coba diganti kata mengertinya dengan membimbing. Karena kalau misalnya mengerti nggak mengerti itu nggak mungkin. Kayak pasti dia minimal peduli lah. Aduh kasihan nih, dia mau makan, cewek gue pengen makan es krim, gue pengen beli es krim, oh cewek gue suka ini, suka nonton ini ya, kayak gitu-gitu kan tetap mengerti. Paham gak sih maksudnya?
Jadi bukan masalah mengerti pengertian dan lain-lain, lebih ke membimbing dan mengayomi. Kalau misalnya lo lebih tua, otomatis kayak gitu. Kenapa saudara aja kakaknya yang selalu lebih oke, gue gini-gini, adanya yang nurut gitu. Ya kan sesimpel itu sebenarnya. Kenapa sebenarnya kalau misalnya lo ngeliat gue sederhana tuh gue nggak sederhana tau. Gue punya beberapa hal yang gue nggak terbiasa, kayak misalnya gue nggak suka tinggal di tempat yang terlalu gak layak tinggal. Contoh, jadi kayak misalnya di masa bokehnya gue aja, gue bakal mencari tempat yang menurut gue layak dan nyaman buat standar gue. Itu satu hal yang gue paling picky. Kedua itu toilet, tapi toilet rumah gue ya, bukan toilet pas gue lagi di luar gitu. Kayak gitu. Cuman jadi dari kecil itu orang tua gue tuh ada kayak ngikutin gue, namanya kayak camp gitu. Jadi di situ tempat dimana kita benar-benar harus merakyat banget. Terus kayak masa-masa pembangunan, dari dulu nyokap gue itu suka bikin namanya kerja bakti. Kerja bakti itu kita semuanya ikutan. Dan rata-rata kerja baktinya itu tuh nggak waras guys. Kerja baktinya tuh kayak misalnya lagi bikin parkiran nih. Parkirannya itu sebelum dibikin, dia misalnya tanah kosong atau misalnya mungkin bekas ada kotoran atau apapun. Nah kita tuh bareng-bareng bersihin biar tukang tuh lebih cepet kerjaannya. Jadi tukang, kita, nyokap gue, bokap gue, kakak gue, semuanya tuh datang. Sampai dulu mantan gue juga diseret. Jadi kayak tinggal pakai sarung tangan, ngangkut tai, ngangkut apa. Jadi kayak nggak jijian gitu, paham nggak sih? Nggak jijian dan nggak anti, tapi kayak ya bukan berarti standar kehidupan kita mau diturunin, tapi kita di bawah bisa, di atas bisa gitu. Jadi kayak lebih santai aja, lebih chill aja. Kalau misalnya emang lagi nggak ada mobil yang naik motor bisa, naik becak bisa, jalan kaki bisa. Kalau lagi ada mobil yang ngapain nyusahin diri. Tapi kalau misalnya ya tergantung situasi aja gitu loh, lebih lebih apa namanya, lebih fleksibel kali ya ngomongnya gitu. Jadi tergantung ke kebiasaan tiap orang gak sih. Terus emang gue dari kecil tuh banyak banget ikut aktivitas, dari kayak aktivitas sekolah yang di luar sekolah ya. Jadi kayak misalnya ekstrakurikuler deh, let's say. Oh sesimpel misalnya gue pas main basket itu kan gue ikut Porda. Jadi teman-teman gue tuh nggak pure dari sekolah gue. Mungkin kalau satu sekolah itu rata-rata social class-nya sama kan. Kayak misalnya ya menengah ke atas atau menengah ke bawah atau ke atas aja gitu. Pokoknya rata-rata tuh ya beda-beda tipis lah. Standar kehidupannya tuh beda-beda tipis. Rumah-rumahnya juga ukurannya ya beda-beda tipis lah gitu. Cuman karena gue banyak main dari kayak yayasan, terus habis itu ke basket, terus masih ada les piano lagi, jadi kayak kenal banyak orang, terus gue jadinya tahu banyak background dari kecil gitu loh. Jadi nggak, oh semua orang kan minimal ya pakai bajunya harus branded dong, semua orang mah minimal tinggalnya di sini kali gitu, kayak ya udah normal aja. Gue dulu Jadi kayak gue dulu sempet sampai kayak suka nongkrong di tempat angkringan gitu, karena temen gue yang punya angkringannya, kayak warungnya gitu temen gue yang punya. Tapi seru-seru aja. Dan kayak kalau lo nyobain, sebenarnya setiap social level, social status setiap orang itu punya plus minus masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau lagi nongkrong sama kalangan atas, kalangan tengah, kalangan bawah, itu tuh ada beda-bedanya, tapi ada plus minusnya masing-masing menurut gue ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ada yang kayak misalnya mungkin kalau misalnya kalangan atas lu nongkrong, lu lebih banyak belajar gimana caranya mencari uang, atau kayak kita kerjanya tuh gimana kayak gitu, lebih ke situ. Kalau misalnya menengah ke kayak, jadi nggak tahu ya, ini berdasarkan teman-teman gue yang gue temuin ya. Orang yang menengah itu lebih kayak gimana caranya dia mencari jalan, karena dia nggak segitu punya, maksudnya dia pas-pasan lah, nggak tajir nggak miskin juga, tapi dia berusaha untuk keluar dari situ. Gimana caranya gue berkembang sebagai orang. Basically semua orang kan punya pemikiran kayak gitu, tapi emang obrolan seperti ini nggak tahu ya, gue tuh selalu keluar sama orang-orang ini nggak terlalu rame, jadi kayak 2-3 orang lah, jadi bisa ngobrol itu lebih panjang dan lebar. Jadi kayak gue tahu cara mereka berpikir kayak gimana. Mereka lebih, kalau misalnya yang nggak tajir banget nggak miskin banget itu
ya lebih ke jadi apa nih, gue sekarang tuh harus ngapain biar bisa improve quality of life-nya keluarga gue misal, sesimpel itu. Terus kalau misalnya yang dibawa itu tuh meskipun kayak mereka tuh struggle banget, somehow mereka bisa belajar untuk menghargai apapun yang ada di depan mereka. Jadi merekanya kayak misalnya sesimpel ada nasi goreng aja di depannya itu bener-bener dihargain. Orang di depannya juga dihargain banget. Jadi kayak ya lu kalau misalnya punya temen dari segala sisi, menurut gue paling enak tuh belajar dari mereka tuh masing-masing kelebihannya apa gitu loh. Kayak maaf ya, tapi kayak menurut gue orang-orang yang tajir banget itu suka lupa kalau misalnya banyak orang yang nggak bisa makan. Sesimpel itu. Make sense gak sih? Karena mereka terbiasa dengan kayak ya udah gue bangun pasti ada makanan lah gitu. Semua orang juga gitulah gitu. Karena teman-temannya juga di sekolah juga pasti rata-rata kayak gitu. Udah makan bisa ada uang jajan lagi, beli makanan juga, tambahin lagi kalau nggak suka makanan ini mah bisa. Tapi kalau misalnya lu kenal sama orang lain, tapi sayang makanan ini udah jadi. Terus uang gue mungkin bisa gue tabung buat besok kalau misalnya kenapa-napa atau apa gitu kan. Banyak tipe-tipe orang dari beda social class itu bikin orang berpikir dengan cara yang berbeda karena mereka juga dihadapin sama masalah-masalah yang berbeda. Make sense gak? Ya juga sih, tapi hidup di kampung itu ribet. Gue kuliah misalnya lulus jadi kuli pabrik kan disangkanya gue kuliah cuman ngabisin duit ortu. Tapi jujur satu yang gue pelajarin, nggak tahu ya ini dari nyokap gue. Jadi gini, kalau misalnya lu udah kuliah tinggi-tinggi, minimal pekerjaan yang lo cari itu adalah pekerjaan yang membutuhkan sekolah. Jadi kalau misalnya kayak kuli pabrik, orang yang gak sekolah aja bisa ngelakuin itu, kenapa lu sekolah pada dasarnya? Bener, kayak, tapi jangan dipikirannya kayak lu menyabisin duit orang tua ya, bukan ke sisi itunya. Lebih ke kayak, banyak loh orang yang gak bisa sekolah butuh pekerjaan itu, tapi karena lu yang sekolah aja ngambil pekerjaan itu, terus sekarang mereka kerja apa? Lebih ke situnya gitu loh. Jadi kayak emang kita nggak bisa apa buka warung aja dan lain-lain, tapi kan banyak kalangan yang lebih butuh pekerjaan itu daripada kita. Jadi mending kita bikin sesuatu yang emang orang lain nggak bisa kerjain gitu loh. Make sense gak? Jadi bukan karena ngabisin duit lah atau apa-apa, tapi kayak lebih ke banyak orang di luar sana yang nggak bisa afford sekolah dan mungkin satu-satunya sumber pencahariannya mereka adalah menjadi kuli bangunan. Bukan karena kuli bangunan itu pekerjaannya jelek dan lain-lain, tapi kayak ya mereka sanggupnya melakukan itu. Mereka bisa belajar di lapangan untuk itu. Kualifikasi lo memang semana sih gitu loh. Disesuaikan. Jangan mengambil mata pencaharian orang lain. Lebih ke situ. I love you too. Minimal kuliah buka lapangan kerja yang gak perlu susah-susah itu sebenarnya. Kayak kalau misalnya lo bisa mengembangkan sesuatu udah bagus dong. Kalau misalnya lo bisa berkontribusi ke masyarakat udah bagus juga dong. Kayak lo gak perlu sampai buka lapangan kerja itu gak sesimpel diomongin. Soalnya kayak gue aja sama Marella, ini gue berdua ya, kita ngambil ada 1, 2, 3 orang doang yang benar-benar ngikut sama kita, tambah satu yang kayak come and go. Menurut gue aja itu susah karena kalau misalnya lu membuka lapangan kerja, lu harus punya kapasitas di mana lu memikirkan mereka juga harus berkembang loh, nggak cuma lo doang berkembang. Gimana caranya lu bisa naikin? Kalau misalnya gue mau hire aja mah ya udah, let's go sini, ayo siapapun mau masuk lowongan kerja, let's go, ayo. Tapi kan nggak sesimpel itu. Kalau misalnya menurut lu nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Tapi kan lu bisa kontribusi dengan cara yang lain, ke mempergunakan ilmu lu dengan cara yang lain. Make sense gak? Tapi lakukanlah satu persatu gitu loh. Jadi satu step, jangan loncat gitu loh. Jadi kayak lu baru lulus kuliah, oke, sekarang gue mau buka lapangan kerja, nggak masuk di akal dong. Ya kan, ngerti nggak? Oke, sekarang gue mau bikin produk yang menyaingi Apple. Ya mungkin bisa untuk dijadikan mimpi, tapi step pertamanya kan nggak itu langsung gitu loh. Percobaan dulu, bikin apa dulu, sesimpel itu kan. Sekarang tuh orang berprestasi atau punya potensi versusnya sama orang yang punya ordam. Ordam itu orang dalam ya. Gini ya.
gue nggak pernah against sama orang yang punya orang dalam, jujur. Kayak emang nggak sekeren itu, tapi sesimpel gini, bahkan sampai dijadikan jurusan loh, PR, public relation. Kenapa setiap perusahaan itu butuh public relation? Karena lo punya koneksi, itu akan membuka banyak jalan ke lo. Salah satunya contohnya seperti itu. Jadi lo punya orang dalam, orang-orang yang bisa punya koneksi itu berusaha juga untuk membuat koneksi itu. Lo berusaha untuk menjalin. Kenapa bisa ada namanya ketawa karir? Ketawa karir itu kan ada karena ya lo membangun koneksi sama orang yang kemungkinan itu bisa menjadi sesuatu. Bedanya apa? Sama lu punya orang dalam, lu kenal sama manajernya kebetulan karena kemarin kita nongkrong di sini nih gitu. Sama lu datang ke marketingnya, terus lu bawain dia hadiah, atau kayak lu datang, halo kak, lu datang ke apa sih, apapun deh, let's say lu sales gitu, lu datang ke marketingnya perusahaan atau bagian suppliernya, kan lu juga harus membangun koneksi sama dia. Orang dalam juga nggak sih? Kenapa itu nggak dianggap orang dalam? Padahal kan itu juga orang dalam, lo membangun hubungan yang baik dengan dia. Sesimpel itu aja udah hubungan orang dalam dong sebenarnya. Public relations itu lo membangun relasi yang baik dengan public, dengan siapapun orang-orang yang di luar. Rata-rata PR pun yang berhubungan sama klien lainnya, sama brand lainnya. Semuanya lo nggak harus bener-bener pure market doang. Orang dalam itu perlu juga sih, dalam artian dari zaman sekarang gak semua loker itu di-share di lowongan loker terbuka. Makanya orang dalam itu bisa nge-share loker-loker segala macam. Bener, emang orang dalam itu ya orang dalam, tapi kan penting gak penting tuh sebenarnya mungkin kayak masuknya lu kenal, dapet infonya dan apapun itu semuanya dari orang dalam. Tapi kan lu bisa bertahan di sana adalah skill lo sendiri. Make sense gak? Bener, public relation itu berhubungan sama brandingan dia. Nah, caranya lo bikin brandingan perusahaan tanpa berhubungan sama orang luar gimana? Coba dipikirkan. Gak bisa lo, public relation itu hanya karena lo, gini deh, sesimpel lo mau bikin brandingan aja. Kayak misalnya lo mau menjual selakban ini aja, lo harus tahu ini mau jualnya ke siapa. Oke, ke tukang bangunan berarti lo harus komunikasi sama siapa, lo harus berhubungan dengan mereka, belanjanya biasanya di mana, lo harus tahu habitnya mereka. Lo membangun hubungan dengan, mungkin mereka belanjanya di toko-toko bangunan, lo membangun hubungan dengan toko bangunan. Gimana pun caranya tetap pasti lo berhubungan sama manusia. Makanya public relation itu rata-rata nggak cuman berhubungan sama bikin brandnya, tapi emang gimana pun itu yang gue bilang, kayak lu punya hubungan dengan orang lain dan lain-lain, tapi gimana caranya lu bisa maintain kualitas kerja lu juga bisa. Kalau nggak malu jadinya cuma kayak ya udah ordal, omongan kaleng doang, ujungnya juga orang cabut meskipun lu punya orang dalam. Yakin dan percaya sama gue ada kok temen yang kayak gue deket banget nih, gue pengen ngasih kerjaan, pas gue kasih kerjaan dia nggak appreciate itu. Misalnya contoh sesimpel itu, belum tentu dia ngikut sama gue ya. Gue cuman kayak sesimpel, oke, gue kenal lo sama ini ya, si A misalnya. Si A ngasih lah kerjaan ke dia, si B ini. Tapi si B ini ternyata pas ngerjain kerjaannya si A ini nggak bener kerjanya. Ya gue kayak ya udah nggak apa-apa, kalau misalnya emang dia nggak cocok, dia nggak bener kerjanya, ya lo harus kelarin. Dipecat jadi dipecat, nggak apa-apa. Maksudnya sesimpel itu nggak sih? Bener, karena gimana pun orang-orang perusahaan aja tuh nge-hire karyawan baru itu tuh ada biayanya, belum tentu biayanya uang ya. Biayanya bisa waktu, bisa sesuatu yang, masa belajar orang itu, kenapa ada probation 3 bulan, masa belajar orang itu beda-beda. Ada orang yang belajar, oke, dia salah sekali udah benar, tapi tetap gimana pun lu namanya orang baru pasti akan ada salah sekali minimal, nggak mungkin enggak. Sedangkan orang lama mungkin udah kebiasaan, jadi nggak mungkin ada kesalahan misalnya. Nah itu masa-masa pembelajaran itu akan will cost the company itself something. Entah itu nama baik, entah itu cuman uang, entah itu hilangnya klien, pasti ada sesuatu seperti itu. Atau kayak misalnya sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam 2 jam, tapi karena dia orang baru ya udah dikerjain 2 hari. Lu buang waktu juga, iya gak sih? Jadi kenapa orang lebih suka ngambil orang yang kita kenal, kita tahu apa sih kayak kinerjanya kayak gimana, ya sesimpel itu doang dong.
Karena lu nggak mau resiko-resiko kayak aduh gue udah ngajarin susah-susah terus ternyata orang yang nggak benar gini gonta-ganti susah banget loh. Kita aja ganti-ganti kreatif berapa kali itu pusing karena pas orang baru datang lagi ya kita harus ngulang lagi ngejelasin lagi, ulang lagi ngajarin lagi, ulang lagi semua yang udah kita lewatin kemarin, ulang lagi menjelaskan kayak oke, A itu boleh diginiin, B itu boleh diginiin. Kan ordal itu bukan masuk di kategori penting atau nggak penting, tapi perlu karena itu seperti pengembangan kita terhadap sosialisasi. Jadi ordal itu masuk, bener banget, perlu. Berarti masa depan orang yang masih SMA itu cerah kan depannya kan Yum. Menurut gue gak ada orang yang tahu masa depannya itu cerah atau enggak, sesimpel itu sebenarnya. Balik lagi ke lunya pas keluar, apakah akan menjadi cerah karena lu yang buat sendiri atau enggak. Di agama gue nasib itu di tangan sendiri, jadi lu yang membentuk itu. Tuhan mendukung lu, Tuhan menguatkan lu, tapi dia gak memberikan lu. Jadi lu yang buat sendiri, nanti dibantuin kalau lu lagi susah dan lain-lain. Lu punya tempat untuk bersandar, lu punya tempat untuk kayak berdoa atau apapun itu, kuatin iman dan lain-lain lah gitu. Gak selalu orang kaya dan punya jabatan kok. Gak selalu orang kaya dan punya jabatan kok. Orang dalam itu bisa kita ketemu di SMA, kuliah dimanapun kok. Bener banget. Orang dalam itu pekerjaan pertama gue itu adalah orang yang gue kenal di kuliah gue. Dan jujur saja itu orang dalam. Karena sebenarnya awal mereka gak terima. Waktu itu intern. Mereka gak terima intern pada saat itu. Tapi gue butuh intern. Jadi karena orang dalam gue diterima. Masanya dia masih SMA aja udah mau diambil kerja di perusahaan besar di Indonesia loh Yum. Iya, banyak kok orang yang kayak, makanya balik lagi, peluangnya tuh udah ada. Peluang tuh pasti selalu ada ke orang-orang. Tinggal permasalahan mereka ambil dan mereka bisa mempertahankan dan memperjuangkan itu atau enggak. Ada juga kok orang yang kayak, oke dapat peluang gede banget nih A, B, C. Kalau misalnya di industri gue, let's say, lo dapat peluang dan mereka malah menjadi star syndrome, sesimpel itu. Tapi sama aja kalau misalnya orang di kantor juga bisa gitu. Oh gue masih SMA aja gue di offeringnya udah kayak gini. Iya lu terus aja berbangga-bangga ria dengan itu. Karena eventually semua teman-teman lu akan kerja juga. Tapi lu nya masih bangga dengan perekrutan apa yang sudah lo buat saat ini. Lebih ke situ. Jadi kayak setelah lu udah dipanggil dan lain-lain, gimana caranya lu emang membuktikan kalau lu layak kemarin dipanggil. Make sense gak? Lu kuliah, lu ikut organisasi, lu banyakin relasi, nanti ada sendiri. Iya bener. Ikut organisasi, ikut aktivitas, gak perlu harus di kuliah, bahkan kayak bisa cuman pekerjaan, ikut kerja bakti aja bisa. Ikut lu ke, apa sih kalau misalnya ikut kegiatan sosial juga bisa. Semuanya tuh gak ada yang tahu soalnya, serius. Kayak lu gak akan pernah tahu di mana lu ketemu orang yang gimana pun, makanya kita selalu baik sama semua orang. Karena semua orang itu gak mau di-treat bagikan mereka bejat, ya gak sih? Udah guys. Udah lama kan kita gak deep talk. Jadi kali ini kita deep talk. Iya tapi misalnya nih lu fresh graduate. Nah relasi lu segimana sih, walaupun lu udah berusaha buat banyakin link, tetap aja relasi yang paling penting itu berpengaruh, itu relasi dari orang tua. Oke, kalau misalnya lo ngomongnya kayak gitu, itu kan berarti udah berhubungan sama orang tua ya. Mungkin orang tua lo dulu gak terlalu membangun relasi, mungkin. Dan lu merasa itu kayak lu gak diuntungkan. Ya udah, pilihannya lu emang bisa mengubah tiba-tiba orang tua lu punya relasi. Gak bisa. Ya udah sekarang lu nya aja mulai bangun relasi. Mungkin lebih susah, lebih lama dan lain-lain. Tapi kan ujung-ujungnya lu juga punya relasi. Kalau misalnya lu mau ngomongin relasi ya, guys, gue tuh pendatang loh ke Jakarta.
gue tuh pendatang loh, gue tuh orang Makassar loh, sumpah demi apapun, gue tuh bukan lahir di Jakarta, bukan gede di sini, gue baru pindah. Dan semasa gue kuliah di UPH itu gue nggak pernah yang namanya berhubungan dengan dunia entertainment sama sekali. Ke klub malam aja nggak pernah, ke event-event aja tuh nggak pernah. Yang punya relasi banyak banget malah di Jakarta itu adalah kakak gue. Tapi gue tuh karena beda jauh sama kakak gue tuh nggak pernah main. Oke, jadi pas awal banget gue masuk ke modeling, itu pun sesimpel gue nggak sengaja ketemu di Starbucks. Itu kenapa gue masuk, semenjak itu gue mulai banyak main dan lain-lain. Ya, lu mencari relasi tuh bukan kayak, oke, relasi ada di mana, gue mau ke sana, bukan kayak gitu. Ya udah, lu jalanin aja hidup lo sehari-hari akan ketemu dengan relasi-relasi. Lu menghargai orang akan ketemu relasi. Dan I am pretty proud to say gue mempunyai relasi yang lumayan oke di sini gitu. Di dunia gue sendiri ya, kayak maksud gue mungkin nggak banyak banget atau gimana, tapi ya gue perlahan-lahan mencoba membangun relasi. Jangan terlalu fokus ke relasi. Kalau misalnya lu terlalu fokus ke relasi, lu lupa ngembangin kemampuan lo sendiri. Lu kembangin aja kemampuan lo sendiri. Misalnya lu kuliah, sekolah, ya udah lu fokus sekolah. Nanti tiba-tiba lu sekolah saking bagusnya lu ikut Olimpiade, lu kenal lagi sama orang baru, lu saking bagusnya. Jadi kayak dari kemampuan lo sendiri, dari prestasi lo sendiri tuh lo akan kenal dengan orang lebih banyak secara sendirinya, nggak perlu lo cariin. Make sense gak? Kayak gitu lah kurang lebih. Kalau misalnya nggak paham ya udah. Oke, guys. Make sense gak sih semuanya? Baby, I'm a monster. Oke. Udah ya guys. Menurut gue kita jangan selalu jadi orang yang nunggu bola itu, tapi coba buat jemput bola itu. Betul. Udah, kerjain aja apa yang ada di depan lo. Gak usah terlalu membanding-bandingkan diri lo sama orang lain yang ordal lah, orang apapun.
lupa live-nya masih on.